Setiap tahun, dunia menghabiskan lebih dari 8 juta ton coklat. Tapi di balik rasa manis yang kita nikmati, tersembunyi rantai panjang, yang dimulai dari sebuah buah tropis sederhana. Dari kebun lembab di Ghana dan Indonesia, hingga mesin-mesin presisi di pabrik Eropa. Coklat bukan hanya makanan penutup, ia adalah bisnis global bernilai miliaran dolar dan hasil kerja ribuan tangan di seluruh dunia. Inilah perjalanan lengkap, dari buah kakao hingga lelehan emas coklat yang mencuri hati semua orang. Tanaman kakao, atau yang kita kenal sebagai tanaman coklat, hanya bisa tumbuh di wilayah yang panas, lembab, dan teduh. Itulah sebabnya, sebagian besar perkebunan kakao dunia berada di daerah tropis tak jauh dari garis khatulistiwa. Di tempat-tempat seperti inilah, biji kakao disemai dan ditanam. Dalam waktu sekitar 3 minggu, biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi bibit muda. Bibit ini dijaga ketat, disiram 2 kali sehari, dilindungi dari sinar matahari langsung, dan dipilih hanya yang tumbuh kuat dan sehat. Setelah berusia sekitar 2 hingga 3 bulan, sebagian bibit terbaik akan melewati proses grafting atau penyambungan batang. Proses ini dilakukan dengan cara menyatukan batang bawah dari bibit muda yang memiliki akar kuat dengan batang atas dari varietas unggul yang menghasilkan buah berkualitas tinggi. Dengan satu sayatan kecil, 2 bagian tanaman disambung dan diikat rapat menggunakan plastik khusus agar menyatu sempurna. Dalam waktu beberapa minggu, sambungan ini akan tumbuh menjadi satu pohon baru. Teknik ini memungkinkan petani meningkatkan produktivitas kebun tanpa harus menanam ulang dari awal dan menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas biji kakao di seluruh dunia. Saat sudah mencapai tinggi sekitar 50 hingga 70 cm, pohon muda ini siap dipindahkan ke lahan tanam utama. Penanaman dilakukan di awal musim hujan, saat tanah cukup lembab untuk mendukung pertumbuhan akar baru. Bibit ditanam bersama pupuk organik alami, campuran kompos, sekam, dan tanah gembur. Setelah pohon kakao tumbuh beberapa bulan di lahan, proses perawatan rutin dimulai. Petani akan memangkas cabang-cabang liar, terutama yang tumbuh ke arah bawah atau ke dalam batang. Proses ini disebut pruning dan menjadi salah satu langkah paling penting dalam perawatan kebun kakao. Tujuannya bukan hanya agar pohon tampak rapi, tetapi juga untuk memastikan sirkulasi udara di sekitar batang tetap baik dan sinar matahari bisa menembus hingga ke bagian dalam tajuk pohon. Dengan pemangkasan teratur, pohon kakao bisa lebih kuat, tahan terhadap hama, dan menghasilkan buah lebih banyak. Beberapa cabang dibiarkan tumbuh sebagai cabang primer, yang nantinya akan menjadi tempat bunga dan buah muncul langsung dari batang. Setiap potongan yang dilakukan petani adalah keputusan penting, karena bentuk pohon hari ini menentukan hasil panen di tahun-tahun berikutnya. Setelah melewati masa perawatan dan pemangkasan, pohon kakao mulai memasuki fase baru, yaitu pembungaan. Dari batang yang tampak kasar, muncul ribuan bunga kecil berwarna putih muda. Awal dari perjalanan menuju buah coklat yang sesungguhnya. Tak seperti kebanyakan tanaman lain, bunga kakao tidak tumbuh di ujung ranting, melainkan langsung dari batang dan cabang besar. Ukurannya kecil, hanya sekitar 1 cm, tapi dalam satu pohon bisa tumbuh ribuan bunga setiap tahun. Namun hanya sebagian kecil yang akan bertahan menjadi buah. Proses penyerbukannya bergantung pada serangga kecil bernama midge, lalat mikro yang hidup di sekitar daun lembab dan lumut batang. Setiap pagi, serangga ini terbang mencari nektar, dan secara alami membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Tanpa kehadiran mereka, proses penyerbukan hampir mustahil terjadi. Karena ukuran bunga kakao terlalu kecil untuk lebah atau kupu-kupu, hanya serangga sekecil midge yang mampu masuk ke dalam kelopak dan menyelesaikan tugas itu. Untuk meningkatkan produktivitas, banyak petani melakukan penyerbukan manual. Prosesnya membutuhkan ketelitian tinggi. Setiap bunga kakao yang baru mekar diambil serbuk sarinya, lalu ditempelkan secara hati-hati ke kepala putik bunga lain yang siap dibuahi. Tahapan ini dilakukan satu persatu.
karena setiap bunga kakao hanya mekar selama 1 hingga 2 hari saja, sebelum akhirnya layu dan gugur. Hasil dari penyerbukan manual ini adalah buah kakao yang tumbuh lebih seragam, meningkatkan hasil panen dan membantu petani menjaga kualitas varietas unggul. Meski terlihat sederhana, teknik ini menuntut pengalaman dan kesabaran luar biasa, sebab hanya tangan manusia yang benar-benar memahami waktu paling tepat untuk melakukan penyerbukan. Setelah penyerbukan berhasil, bunga berubah menjadi buah kecil berwarna hijau muda. Proses pematangan berlangsung perlahan, bisa memakan waktu hingga 5-6 bulan. Selama masa ini, petani memastikan pohon tetap sehat, menjaga kelembapan tanah dan memangkas ranting yang menghalangi sinar matahari. Perlahan, buah yang semula hijau mulai berubah warna, menjadi kuning, jingga, atau merah tua, tanda bahwa buah siap dipanen. Panen dilakukan 2 kali dalam setahun, biasanya saat musim kering setelah hujan panjang. Buah kakao tidak bisa dipetik sembarangan. Petani memeriksa setiap buah secara visual. Hanya yang benar-benar matang yang dipetik menggunakan parang kecil agar tidak merusak batang pohon. Setelah panen, buah kakao segera dibelah. Biji dan pulp dikeluarkan, lalu dikumpulkan. Saat dibelah, bagian dalamnya berisi biji putih berlendir manis, tapi belum ada rasa coklat sama sekali. Di dalam setiap buah terdapat 30 hingga 50 biji kakao terbungkus dalam daging putih manis yang disebut dengan pulp. Biji-biji ini kemudian masuk ke dalam tahap fermentasi. Biji yang baru dikeluarkan dari buah dikumpulkan dalam wadah kayu, lalu ditutup. Fermentasi berlangsung selama 5 hingga 7 hari, tergantung pada cuaca dan varietas kakao. Biji yang semula berwarna putih mulai berubah menjadi coklat keunguan. Panas alami dari proses ini bisa mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Cukup tinggi untuk mematikan kecambah dan menghentikan pertumbuhan enzim tertentu. Tapi justru dari proses inilah, senyawa aroma kompleks yang akan menjadi dasar rasa coklat terbentuk. Setelah proses fermentasi selesai, biji kakao masih mengandung kadar air tinggi. Karena itu, biji harus dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Penjemuran dilakukan di atas alas kayu atau tikar, dan biji dibalik secara berkala agar kering merata. Tujuan utamanya bukan hanya mengurangi kadar air, tapi juga menyempurnakan aroma dan warna alami biji kakao. Proses ini menjadi tahap krusial, karena kadar air yang terlalu tinggi dapat memicu jamur, sedangkan pengeringan yang sempurna menghasilkan biji coklat berkualitas ekspor. Setelah kering, biji kakao dikemas dalam karung goni dan dikirim ribuan kilometer jauhnya ke pabrik-pabrik besar di seluruh dunia. Di pelabuhan, karung-karung menandai rantai pasok global bernilai miliaran. Biji-biji coklat tidak semua dari jenis kakao yang sama. Ada 3 varietas utama, Forastero, Criollo, dan Trinitario. Masing-masing punya rasa berbeda, dari pahit kuat hingga halus dan aromatik. Setelah karung tiba di pabrik, disinilah proses blending berlangsung, menciptakan kombinasi rasa khas merek mereka. Di tahap ini, biji kakao dipanggang, sekitar 120 hingga 150 derajat Celcius. Selama memanggang, reaksi kimia kompleks terjadi. Aroma coklat yang kita kenal mulai muncul. Proses ini mirip seperti biji kopi. Waktu dan suhu menentukan rasa akhir. Setelah dipanggang, kulit luar biji dipecah dan dipisahkan untuk mengambil bagian dalam yang disebut dengan nips. Nips kemudian digiling halus menjadi pasta kental bernama cocoa mass. Dari masa coklat inilah 2 bahan utama dipisahkan. Pertama, cocoa butter, yaitu lemak lembut yang memberikan tekstur halus, dan yang kedua, cocoa solids, yaitu bagian gelap yang membawa rasa pahit khas coklat. Melalui mesin pres hidrolik, cocoa mass diperas. Cocoa butter sering dipakai untuk coklat batangan, kosmetik, bahkan obat-obatan. Sedangkan cocoa solids digiling ulang menjadi bubuk kakao. Hasilnya, dasar dari hampir semua coklat di dunia. Disinilah seni dan sains bertemu. Cocoa mass, cocoa butter, gula, dan susu dicampur menjadi satu. Campuran ini masuk ke mesin besar yang disebut dengan konche,
yang terus mengaduk selama 8 hingga 72 jam. Tujuannya, menghapus kelembapan, menghaluskan tekstur, dan menciptakan rasa lembut yang meleleh sempurna di lidah. Setiap pabrik punya durasi dan suhu berbeda. Semakin lama koncing, semakin halus hasilnya. Dan inilah rahasia yang membedakan coklat murah dan coklat premium. Setelah diaduk sempurna, coklat cair melewati tahap paling krusial, tempering. Suhu dipanaskan dan didinginkan secara bergantian, dari 45 derajat, turun ke 27, lalu naik lagi ke 31. Tujuannya sederhana tapi vital, membentuk kristal lemak yang stabil. Dari sini, coklat dicetak, didinginkan, dan dikemas. Dari buah tropis sederhana, coklat kini jadi komoditas global. Tapi di balik kemewahan, ada ironi besar. Sebagian besar petani kakao hidup dengan pendapatan di bawah rata-rata per hari. Perusahaan besar seperti Mars dan Nestle menghadapi tekanan besar untuk memastikan rantai pasok yang beretika dan berkelanjutan.